Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Nah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, dipersiapkan dulu ya buku paketnya. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai gangguan kesehatan peredaran darah manusia pada muatan IPA, tema 4, subtema 2, dan 3. Yang pertama, kita akan mempelajari mengenai gangguan kesehatan jantung dan pembuluh darah, yaitu ada jantung koroner, kemudian ada hipertensi dan hipotensi, kemudian ada varises. Nah, mari kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah jantung koroner. Jantung koroner merupakan penyakit yang ditandai dengan penyumbatan pada pembuluh darah oleh berbagai macam zat, misalnya zat lemak dan zat kapur. Gejalanya yaitu sesak napas, nyeri pada bagian tertentu, dan merasa cepat lelah. Nah, jantung koroner ini menyebabkan aliran darah menjadi terhambat, sehingga jantung tidak dapat bekerja dengan baik. Nah, anak-anak, perhatikan gambar di sebelah kanan ini. Nah, di sini ada pembuluh darah yang tersumbat oleh lemak ataupun zat kapur, sehingga dapat mengalami penyumbatan. Cara mencegahnya yaitu dengan cara olahraga teratur, istirahat yang cukup, mengkonsumsi makanan berserat seperti sayur dan buah-buahan. Yang kedua yaitu hipertensi dan hipotensi. Nah, yang akan kita bahas yang pertama mengenai hipertensi atau darah tinggi. Pengertiannya adalah tekanan darah dalam pembuluh arteri meningkat atau melebihi dari 120 per 80 mmHg. 120 ini merupakan tekanan darah saat jantung itu berkontraksi, sedangkan 80 ini adalah tekanan darah saat jantung berelaksasi. Penyebabnya yaitu yang pertama usia lanjut, kemudian ada gaya hidup tidak sehat, jarang berolahraga, dan stres atau banyak pikiran. Cara mencegahnya yaitu dengan cara olahraga teratur, istirahat yang cukup, mengkonsumsi makanan berserat seperti sayur dan buah-buahan. Selanjutnya yang akan kita bahas mengenai hipotensi atau darah rendah. Pengertiannya yaitu tekanan darah dalam pembuluh arteri menurun lebih rendah dari 90 per 60 mmHg. Nah, seperti yang kita ketahui tadi, 90 ini merupakan tekanan darah saat jantung berkontraksi, dan 60 adalah tekanan darah saat jantung berelaksasi. Penyebabnya yaitu usia, kemudian kondisi cuaca, dan yang terakhir efek obat-obatan. Cara mencegahnya yaitu dengan cara olahraga teratur, istirahat yang cukup, mengkonsumsi makan yang berserat seperti sayur dan buah-buahan. Selanjutnya, yang ketiga yaitu varises. Pengertiannya, varises adalah adanya gangguan atau hambatan pada pembuluh darah vena dalam mengalirkan darah. Gejalanya yaitu yang pertama munculnya benjolan pada kulit berwarna keunguan, yang kedua pegal-pegal, yang ketiga rasa panas, yang keempat perih, dan yang kelima lelah di bagian tungkai. Nah, varises itu seperti ini ya nak ya. Jadi warna keunguan itu yang ada pada kulit itu seperti ini. Umumnya itu berada di bagian kaki. Penyebabnya yaitu pertama bisa karena keturunan, yang kedua bisa karena terlalu lama berdiri. Nah, untuk cara mencegahnya yaitu melakukan pendinginan atau meluruskan kaki setelah olahraga agar darah kembali lancar. Untuk selanjutnya, kita akan membahas mengenai gangguan kesehatan pada darah manusia. Gangguan kesehatan pada darah manusia ini bisa karena non-keturunan atau karena keturunan. Apabila non-keturunan, penyakitnya atau gangguan kesehatannya yaitu yang pertama anemia, kedua leukemia, dan yang ketiga demam berdarah. Sedangkan yang keturunan, yang pertama adalah hemofilia dan yang kedua ada talasemia.
Yang akan kita bahas yang pertama yaitu mengenai gangguan kesehatan darah manusia pada non-keturunan. Penyakitnya yaitu anemia. Pengertiannya yaitu anemia merupakan penyakit yang disebabkan oleh kurangnya sel darah merah dalam tubuh. Penyebabnya yaitu pendarahan hebat, kurangnya zat besi, dan gangguan pembuatan sel darah merah pada tulang. Gejalanya yaitu mudah cepat lelah, lemas, sakit kepala, dan wajah terlihat pucat. Cara mencegahnya yaitu dengan cara mengkonsumsi makanan kaya zat besi seperti bayam, telur, kacang-kacangan, ikan, dan daging sapi. Penyakit non-keturunan yang kedua yang akan kita bahas yaitu leukemia. Leukemia adalah kondisi ketika jumlah sel darah putih lebih banyak dibandingkan sel darah merah. Penyebabnya yaitu produksi berlebihan sel darah putih pada sumsum tulang. Akibatnya yaitu sel darah putih akan memakan sel darah merah sehingga tubuh menjadi kekurangan sel darah merah. Cara mencegahnya yaitu dengan pola hidup sehat, seperti makan makanan bergizi dan rajin berolahraga. Penyakit non-keturunan yang akan kita bahas yaitu demam berdarah. Pengertiannya yaitu infeksi virus dengue yang menyerang komponen darah yaitu trombosit atau keping darah. Penyebabnya yaitu penyebaran virus melalui nyamuk Aedes aegypti. Nah, jumlah sel darah putih ini akan menurun akibat infeksi penyakit tersebut. Cara mencegahnya yaitu dengan pola hidup sehat, seperti makan makanan yang bergizi, berolahraga teratur, istirahat yang cukup, dan menjaga kebersihan dengan cara 3M, yaitu M pertama menguras tempat penampungan air, M kedua yaitu mengubur barang bekas, dan M yang ketiga yaitu menutup penampungan air. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai gangguan kesehatan darah akibat keturunan. Penyakit yang pertama yaitu hemofilia. Pengertiannya yaitu hemofilia merupakan penyakit keturunan yang menyebabkan tubuh kekurangan protein yang dibutuhkan dalam proses pembekuan darah. Akibatnya, orang yang menderita hemofilia akan mengalami pendarahan lebih lama dibandingkan orang normal saat terjadi luka. Pengobatannya yaitu minum obat sesuai anjuran dari dokter. Dan pengobatannya yaitu menghindari terjadinya pendarahan agar darah tidak mengalir terus. Gangguan kesehatan berikutnya karena keturunan yaitu talasemia. Pengertiannya, talasemia merupakan kelainan pada darah yang tidak dapat memproduksi cukup hemoglobin. Hemoglobin adalah protein pembentuk sel darah merah yang berguna untuk mengikat oksigen dan membawanya ke seluruh tubuh. Akibatnya, orang yang menderita talasemia ini, darah merah tidak bisa berfungsi dengan baik dan mudah rusak sehingga oksigen yang dialirkan ke seluruh tubuh tidak cukup. Gejalanya yaitu penderita akan merasa lelah dan lemah, kemudian sesak napas. Nah, untuk mengurangi gejalanya yaitu dengan cara pengobatan dan melakukan transfusi darah dalam kondisi tertentu. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi peredaran darah manusia. Yang pertama yaitu gaya hidup. Gaya hidup yang kurang baik seperti mengkonsumsi makanan berlemak berlebihan, tidur larut malam, dan jarang berolahraga akan berpotensi terkena gangguan sistem peredaran darah. Yang kedua yaitu jenis makanan yang dikonsumsi. Konsumsi makanan terlalu berlemak dalam jumlah banyak dapat mengakibatkan obesitas atau tubuh kelebihan lemak. Hal ini dapat memicu penyakit hipertensi dan jantung koroner. Faktor yang ketiga yaitu keturunan. Nah, penyakit yang diwariskan dari orang tua kepada anak. Nah, misalnya, jika ayah atau ibu menderita hemofilia, maka
50% anaknya memiliki kemungkinan terkena penyakit hemofilia. Nah anak-anak, itu tadi materi yang dapat Ibu sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Untuk berikutnya yaitu ada tugas. Tugasnya membuat gambar aliran darah pada manusia di kertas HVS. Nah kemudian anak-anak mewarnai aliran darah yang kaya oksigen dengan warna merah. Dan warnailah aliran darah yang kaya akan karbon dioksida dengan warna biru. Nah, itu tadi tugas dari Bu Guru ya. Untuk dikumpulkannya nanti bisa ditanyakan kepada wali kelas kalian masing-masing ya. Selamat mengerjakan tugas anak-anak. Jangan lupa memberi identitas kalian pada lembar tugas ya. Sekian video pembelajaran pada video ini. Kita akan kembali lagi pada video berikutnya. Ingat, apabila ada materi yang kalian bingung, bisa kalian tanyakan kepada wali kelas kalian masing-masing ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.